Skuad Harimau Malaya menerima kemasukan 4 lagi pemain warisan baharu negara menjelang perlawanan kumpulan F kelayakan Piala Asia 2027 menentang Vietnam di Stadium Nasional Bukit Jalil pada 10 Jun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa semuanya dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama kami The Bola Nusantara. Bagaimana kabar Anda hari ini? Tentunya baik-baik selalu dan selalu kesehatan mengiringi Anda dalam menekuni rutinitas sehari-hari. Amin. Kali ini saya akan bereaksi sebuah video di mana negeri jiran kita, Malaysia, masih sibuk mempersiapkan diri untuk menghadapi Vietnam dalam kualifikasi Piala Asia. Dikira gampang masuk Piala Asia, tapi sementara kita, Timnas Indonesia dengan bangga telah melaju ke round 4. Dan sekarang OTW ke Jepang dan tentunya sudah nyampe ya. Bagaimana kiprah Timnas Indonesia menghadapi Jepang, semoga bisa memetik poin. Wah, dan tentunya ranking FIFA Indonesia akan naik lagi. Gimana? Kita saksikan bersama. Skuad Harimau Malaya menerima kemasukan 4 lagi pemain warisan baharu negara menjelang perlawanan kumpulan F kelayakan Piala Asia 2027 menentang Vietnam di Stadium Nasional Bukit Jalil pada 10 Jun. Semalam kecoh pula persoalan adakah pemain-pemain baru ini juga jadi perdebatan ya. Malaysia. Jadi para pemain naturalisasi Malaysia itu masih kacau. Pun pernah keluarkan satu statement siap dengan hashtag mereka tak biasa. Timnas Indonesia ayamkan China. Indonesia bukan setakat menang tetapi sah masuk ke pusingan keempat kualifikasi Piala Dunia. Memang bapalah pertunjukan luar biasa daripada skuad Timnas Indonesia, terutamanya Ricky Kambuaya. Tapi geng, misi belum selesai lagi bagi semua peminat Garuda sebab ada lagi satu perlawanan. Mari kita ayamkan Jepang. Respect and tahniah kepada Timnas Indonesia. Saya harap Timnas Indonesia bisa masuk Piala Dunia. Timnas Harimau Malaya takut kalah melawan Vietnam. Resmi naturalisasi banyak pemain. Ini kan nampak sekali mereka ketar-ketir sama Vietnam ini. Ini lucu kawan-kawan, ketar-ketir. Dulu hina Indonesia pas lawan Vietnam. Pas kita menang 3-0. Katanya Vietnam gak serius. Vietnam inilah, Vietnam itulah. Tapi ini bermasalah ini. Ketar-ketir kawan-kawan. Kelengkapan persyaratan naturalisasi masih dipertanyakan. Penampilan impresif Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 menuai pujian dari pengamat sepak bola Malaysia. Sementara Indonesia telah memastikan satu tempat di babak keempat kualifikasi zona Asia, Malaysia justru tengah dihantui kekhawatiran menjelang laga hidup mati melawan Vietnam. Dalam pernyataannya, pengamat sepak bola ternama asal Malaysia mengakui kemajuan pesat skuad Garuda di bawah asuhan Patrick Kluivert. Indonesia sudah melangkah lebih jauh dari Malaysia. Mereka berhasil lolos ke pusingan 4 kualifikasi Piala Dunia, sesuatu yang belum pernah kita capai, ujarnya. Kontras dengan prestasi Indonesia, Timnas Malaysia justru berada dalam tekanan berat jelang pertandingan penentu melawan Vietnam di kualifikasi Piala Asia 2027. Kekalahan akan membuat Harimau Malaya tersingkir dan gagal melaju ke putaran final. Kami harus mengakui bahwa Malaysia kini berada di situasi sulit. Lawan Vietnam bukan perkara mudah, apalagi ini adalah laga hidup mati. Tekanan besar ada di pundak pemain dan pelatih. Tambahnya, demi memperkuat skuad, Federasi Sepak Bola Malaysia bahkan melakukan naturalisasi besar-besaran dengan mendatangkan 4 pemain keturunan dan asing untuk memperkuat lini serang dan pertahanan. Namun langkah ini menuai kritik dari sebagian kalangan yang menilai bahwa Malaysia terlalu bergantung pada pemain naturalisasi ketimbang membina talenta lokal secara berkelanjutan. Sementara itu, keberhasilan Indonesia melaju ke babak 4. Kualifikasi Piala Dunia menandai sejarah baru dan menunjukkan perkembangan signifikan dalam pembinaan sepak bola nasional. Para pemain muda Indonesia disebut-sebut sebagai simbol kebangkitan generasi emas Indonesia. Dengan kepercayaan diri tinggi dan konsistensi permainan, Indonesia kini tinggal menunggu lawan-lawan tangguh di babak berikutnya, sementara Malaysia masih harus berjuang keras hanya untuk bisa bertahan di level Asia. Saat butuh sokongan mental guna menghadapi Vietnam dalam kualifikasi Piala Asia 2027, Timnas Malaysia justru mendapat hasil buruk.
Malaysia kalah dari Cape Verde dengan skor 0-3 dalam laga uji tanding tertutup di Stadion Nasional Bukit Jalil, Kuala Lumpur. Lantaran pertandingan tertutup dan tidak ada rekaman video atau bahkan susunan pemain yang bocor keluar, banyak kemungkinan terjadi. Mulai dari coba-coba pelatih Peter Klamowski yang terlalu liar, kesalahan pemain, atau memang timnas Malaysia bermain buruk secara tim, yang jelas kekalahan dengan skor mencolok itu bukan modal positif jelang pertandingan melawan Vietnam pada kualifikasi Piala Asia 2027 di Stadion Nasional Bukit Jalil. Vietnam adalah lawan yang menyusahkan Malaysia. Bener. Dalam kurun 1 dekade lebih, Kekalahan melemahkan mereka. Harimau Malaya tak pernah menang melawan tim Golden Star, setelah kali terakhir menang 4-2 pada semifinal Piala AFF 2014, Malaysia 8 kali bertemu dengan Vietnam. Hasilnya 1 hasil seri dan 7 kali kalah. Dalam 2 pertemuan terakhir, Malaysia kena bantai Vietnam dengan skor identik 0-3. Rekam jejak pertemuan mungkin hanya salah satu alat untuk mengukur kekuatan dan terkadang tidak valid, namun jika 10 tahun tanpa kemenangan bisa jadi Malaysia berada dalam masalah. Dion Tools dan kawan-kawan bakal berupaya tampil maksimal saat menjamu Vietnam. Pasalnya laga ini bakal menentukan klasemen kualifikasi Piala Asia 2027. Malaysia dan Vietnam berada di grup F bersama dengan Nepal dan Laos. Di atas kertas, Malaysia dan Vietnam lebih diunggulkan dibanding 2 negara lainnya. Hanya saja kelak hanya tim pemimpin klasemen yang berhak lolos ke Piala Asia 2027. Menjadi runner-up grup sama halnya dengan juru kunci gagal ke Piala Asia. Oleh karena itu, tiap laga akan sangat penting dalam persaingan menjadi pemuncak klasemen. Jika Malaysia kalah dari Vietnam dalam laga 10 Juni mendatang, bisa jadi peluang negeri jiran ke Piala Asia akan mengecil meski masih ada 4 laga lagi hingga Maret 2026. Pemirsa, memang gelaran kualifikasi Piala Asia, apalagi dipertemukan dengan Vietnam, itu bukan hal yang mudah dan sepele ya. Kita saja timnas Indonesia kalau menghadapi Vietnam, selain mereka terkenal curang dengan permainan-permainan kungfu soccernya, permainan kungfu sepak bola itu, wah, udahlah. Tapi beruntungnya ketika Indonesia sudah mendatangkan pemain keturunan yang memang sudah teruji mentalnya, ini berimpact langsung kepada para pemain lokal Indonesia. Dia saja kemarin, waktu bertemu dengan Cina, Ricky Kambuaya bagaimana? Beringas, skillnya tajam. Dan Egy sepertinya menunjukkan skillnya lagi di timnas Indonesia, meskipun masih kurang greget ya, ketika tandem dengan Ole, dia menunjukkan kapasitasnya sebagai penyerang juga. Tapi perlu diasah lagi lah si Egy, kurang lincah seperti itu lah. Kurang kembali seperti era-era yang kemarin waktu masih mendapat julukan Kelok 9. Wah, mudah-mudahan si Egy kembali performanya. Amin. Itulah pemirsa yang bisa saya sajikan, kita omong-omongkan. Semoga kita terhibur dan semoga saja timnas Indonesia semakin jaya melaju ke Piala Dunia seperti yang kita dambakan. Terima kasih. Mohon maaf atas salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.